Indeks harga saham gabungan IHSG melanjutkan tren penguatan. Adanya sentimen global dan domestik menjadi pendorong penguatan IHSG. Pada penutupan sesi pertama, IHSG naik 76,55 poin atau 1,2% ke level 6.445 pada Selasa 15 April 2025. Keputusan Presiden Donald Trump yang membebaskan produk teknologi dari tarif impor membantu penguatan IHSG. Sementara dari domestik, hasil survei Bank Indonesia terhadap kepercayaan konsumen yang tetap terjaga menjadi pendorong positif IHSG. Sementara itu, pada penutupan sesi kedua, IHSG berakhir dengan menguat tipis, berada di posisi 6.441, naik 73,17 poin atau 1,15%. Terdapat 335 saham naik, 249 saham turun, dan 219 saham tidak bergerak. Total volume perdagangan saham di bursa hari ini mencapai 23,40 miliar saham dengan nilai mencapai 13,16 triliun rupiah. Dan untuk mengetahui kondisi perdagangan pasar saham sepanjang hari ini, langsung saja kita bergabung bersama Senior Technical Analyst Samuel Sekuritas Indonesia M. Al-Fatih. Selamat sore, Pak Al-Fatih. Selamat sore, Gimana, Pak Al-Fatih, kabarnya hari ini? baik-baik. Ya, marketnya menghijau, jadi tambah semangat ini. Tambah positif ini ya, seperti IHSG Ya, pada hari ini. Ya, ini kan Anda melihat pergerakan IHSG tampaknya pada saat pembukaan aja ini sudah mulai terbang begitu ya. Kira-kira katalis apa sih yang bisa mendorong penguatan IHSG hari ini nih? yang pertama kan karena memang apa namanya kebijakan Amerika itu kan melunak gitu ya. Melunaknya bisa dibilang dua tahap ya. Yang pertama ketika menunda 90 hari tarif-tarif yang luar biasa itu. Yang kedua menunda untuk barang-barang elektronik, teknologi dan lain sebagainya dari China ya. Nah, jadi itu market meresponsnya positif gitu meskipun market masih berhati-hati ya karena ini kan hanya penundaan bukan pembatalan. Jadi Hmm. seandainya negosiasi yang dilakukan ini tidak berhasil, lalu bagaimana gitu ya. Jadi memang kita lihat meskipun indeks kita naik tapi dengan gap ya sebenarnya, tapi pergerakannya dari pembukaan sampai penutupan ya masih di angka-angka itu aja nggak bergerak. Iya, meskipun, nantinya ini kan masih wacana begitu ya, Trump akan Ya. membebaskan, tarif impor tinggi dan juga produk teknologi, serta akan melonggarkan tarif impor mobil juga nih, serta suku cadang. Ini sebenarnya kan akan menjadi, katalis positif dan juga menjadi sentimen yang baik begitu. Tapi tampaknya ini, lagi-lagi kan, wacana atau kebijakan Trump yang selalu berubah-berubah ini akan mungkin akan menjadi sentimen yang seperti apa ke depannya terhadap, pergerakan IHSG? Apakah tetap akan, menunjukkan, eee, sentimen yang positif, akan tetap terbang seperti saat ini atau gimana? Ya, faktor yang mendukung juga kan memang ada beberapa emiten besar yang juga menyatakan akan melakukan buyback ya, itu sentimen Mmm, positif. Tapi tadi ya, karena kebijakan-kebijakan Trump yang bisa berubah-berubah dalam sehari gitu ya, jadi iya. kemungkinan di beberapa waktu yang akan datang market masih akan sangat volatile ya, jadi harus sangat berhati-hati. Dan kalau kita lihat kan sekarang ini sudah di eh, level-level ketika sebelum pengumuman ya oleh Trump ya. Jadi kita juga harus hati-hati karena di sisi lain kan kita juga belum selesai ya internal kita gitu ya, masih banyak masalah-masalah, masih banyak challenging ya. Ya, jadi seperti misalnya tadi ya indeks kepercayaan konsumen juga masih eh, melunak dan itu umumnya merefleksikan pada minat belanja daripada investor ya dan itu yang Mmm. apa namanya bisa mengganggu atau menghentikan pertumbuhan
pertumbuhan kita selanjutnya. Dan kita kan lihat juga memang pertumbuhan ekonomi kita ini masih banyak lah ya tadi ya challenge-nya gitu. Jadi memang terjadi kenaikan, tapi kalau kita lihat dalam 2 minggu 3 minggu terakhir ini sebenarnya market belum bergerak jauh ya, masih bergerak antara 6.000 6.700 ya, masih di tempat sebenarnya. Jadi sifatnya masih kenaikan ini sifatnya jangka pendek gitu. Ya, Pak Fatih, kalau misalnya kita melihat sebenarnya yang sejak perdagangan Senin ini kan IHSG ini rally tanpa asing begitu ya. Kira-kira Ya, untuk rekomendasi Pak Fatih di perdagangan besok saham-saham apa nih yang perlu diwaspadai kira-kira? diwaspadai artinya hati-hati ya. Pertama Hmm. indeks sendiri itu tadi ya melonjak dengan gap tapi kemudian tidak banyak bergerak ya. Dan ini sekarang sudah di daerah-daerah resistance pola-pola sejak Januari yang lalu ya. Jadi resistance-nya. Jadi ini di persimpangan ya. Kalau misalnya indeks kita besok bisa lanjut di atas 6.500 itu positif. Kemungkinan dia akan melanjutkan ke arah 6.700 sampai dengan 7.000. Tapi kalau misalnya gagal ya, bahkan terjadi koreksi, maka mungkin indeks kembali lagi ke level-level 6.200 ya. Jadi kita di persimpangan jalan. Beberapa Hmm. saham sebenarnya lumayan menarik ya, seperti misalnya Astra International. Astra International ini kita kan tadi ada beritanya ya, tentang otomotif yang belum baik ya, tapi mungkin karena harganya juga sekarang ini sudah harga relatif rendah ya sejak dalam waktu 2 tahun terakhir ya, jadi mungkin aja ada rebound-rebound, ada pembelian-pembelian. Penentuannya itu adalah di sekitar 4.970 atau 5.000 ya. Kalau mampu dia tembus 5.000 maka punya potensi dia melanjutkan ke arah 5.300. Kemudian Bank Syariah ya Indonesia ini juga dia membentuk pola-pola yang sifatnya bullish ya. Mungkin ada koreksi-koreksi jangka pendek, tapi selama bertahan di atas 2360 juga masih oke. Kemudian Kalbe Farma ini mau ada RUPS ya. Nah, Hmm. hari ini agak koreksi, tapi masih di batas-batas yang ditoleransi. Ya. Jadi kenaikan yang terjadi sebenarnya itu memberikan eh, proyeksi kenaikan target itu ke arah 1.350-an di batas risiko kalau dia koreksi di bawah 11.65. Mungkin ada juga Antam ya. Nah, tapi Hmm. kan kita juga lagi rame nih. Ada antrian-antrian emas ya dan kenaikannya luar biasa juga dalam seminggu Iya, ini. iya. Cuman ini juga harus hati-hati karena sudah mencapai resistance yang ada sehingga mungkin dia akan koreksi dulu ke arah 1.770 ya. Dan mungkin terakhir sebenarnya banyak sih ya, tapi mungkin eh, kita berikan saja beberapa aja. Indofood ya, Indofood juga ada pola-pola ada bottom ya dalam waktu 2 minggu terakhir. Ini potensi targetnya ke arah 7.000 7525 ya. Batas risiko di sekitar 7125 ya. Itu kira-kira Pak. Baik Pak Al-Fatih, ini kan besok rencananya pemerintah Indonesia melalui menteri-menterinya akan melakukan negosiasi tarif Ya. dengan Amerika Serikat nih. Kira-kira gimana nih peluang IHSG besok? Kira-kira akankah sentimen tersebut akan menguatkan IHSG kembali atau seperti apa? Atau justru menjadi sentimen negatif? Ya kalau dari sudut itu aja harusnya sih menjadi satu hal yang lebih positif ya daripada kita diam saja dikenakan tarif dan lain sebagainya. Tapi market kita sangat dipengaruhi oleh kondisi global regional ya. Jadi nanti kita harus lihat nanti malam bagaimana kondisi market Eropa dan Amerika. Kalau Hmm. yang sedang berjalan saat ini sih masih positif ya. Jadi mudah-mudahan sentimen positif ini masih berlanjut. Hanya tadi ya kondisi internal kita tadi juga ada indeks konsumen yang kurang baik gitu ya. Nah itu mungkin yang harus kita lihat dampaknya terhadap market seberapa negatifnya gitu. Biasanya market kita akan mengikuti market regional, tapi kalau ada data-data lokal seperti ini suka ada apa namanya agak berbeda ya. Nah, kalau misalnya regionalnya lagi negatif, tapi berita di dalam negeri data ekonomi bagus sekali, mungkin dia hijau sendirian gitu atau sebaliknya. Jadi kita memang di pertimbangan jalan ya. Jadi besok kita harus agak hati-hati ya untuk menjaga risiko-risiko kita dalam berinvestasi.
Baik, masih ada kemungkinan besok, IHSG akan terus melanjutkan rally-nya tetap positif di zona hijau begitu ya, meskipun pada pembukaan, perdagangan kita tetap mewaspadai seperti apa nantinya, kebijakan-kebijakan dan juga yang akan terjadi begitu ya, di dalam negeri maupun Ya, juga di, pasar global seperti itu ya, Pak Al-Fatih. betul. Jadi, karena sifatnya juga masih belum bergerak jauh kemana-mana, masih di sana saja. Tadi ya, di antara 6.000 sampai 6.200, apa, indeks kita masih, sorry, antara eh, 7.000, 6.500 sampai dengan 7.300. Sorry, apa, ini saya salah lihat. Oke, ya, jadi antara 6.000 sampai dengan 6.500 gitu ya. Jadi kita memang dalam 2 minggu ini belum banyak bergerak ya, jadi kita masih harus hati-hati. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Al-Fatih untuk waktu dan analisisnya. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.